Malaysia menang tipis atas Myanmar 1-0. Malaysia membuka kiprah di Piala AFF 2022 dengan menang atas Myanmar 1-0. Myanmar sebenarnya punya kesempatan di menit akhir tapi gagal cetak gol dari penalti. Myanmar versus Malaysia pada laga grup B Piala AFF 2022 digelar di Stadion Tuwun Na Yangon, Myanmar pada Rabu 21 Desember 2022. Myanmar sebagai tuan rumah tampil menekan di awal laga. Namun Malaysia bisa mempertahankan keunggulan hingga laga tuntas. Hasil ini membawa Malaysia ke puncak klasemen grup B dengan 3 poin, sementara Myanmar di dasar klasemen dengan tanpa poin. Sukses sikat Filipina, Keisuke Honda kini waspadai timnas Indonesia. Kamboja mengawali Piala AFF 2022 dengan kemenangan atas Filipina Selasa 20 Desember 2022. Pelatih Kamboja Keisuke Honda menyebut timnya kini fokus menghadapi duel selanjutnya melawan timnas Indonesia. Menjalani laga grup A Piala AFF 2022 di Stadion Marodok Teko, timnas Kamboja menang 3-2 atas Filipina. Ketiga gol kemenangan Kamboja disarangkan Reung Bon Hein di menit ke-16 dan 59 dan Arn Kampolin di menit ke-20. Meski sukses mengalahkan Filipina, timnas Kamboja tak ingin larut dalam kebahagiaan dan memilih fokus ke laga selanjutnya melawan timnas Indonesia. Menurut pelatih Keisuke Honda, pertandingan melawan timnas Indonesia sangat penting buat Kamboja. Apalagi duel tersebut akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat 23 Desember 2022. Jordi Amat tak sabar menjalani debut bersama timnas Indonesia. Baik timnas Indonesia, Jordi Amat menyambut antusias duel pembuka grup A Piala AFF 2022 melawan Kamboja Jumat 23 Desember 2022. Jordi mengaku sudah tidak sabar untuk bisa tampil bersama skuad Garuda. Bila dimainkan dalam laga nanti, Jordi Amat akan menandai debutnya bersama timnas Indonesia. Itulah yang menjadi alasan laga pembuka Piala AFF 2022 sangat dinantikan Jordi Amat. Mengenai laga melawan Kamboja, dia memastikan seluruh pemain timnas Indonesia sudah siap. Pemain berusia 30 tahun itu berharap timnya bisa memberikan yang terbaik pada Piala AFF 2022. Thomas Doll singgung mental pemain Persija saat comeback dramatis. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll memuji mentalitas dan karakter pemain timnya saat mengalahkan Dewa United dengan skor 3-2 pada laga pekan ke-16 BRI Liga 1 Selasa 20 Desember 2022. Persija Jakarta sempat tertinggal 1-2 dari Dewa United pada babak pertama. Pelatih Thomas Doll mengaku kecewa dengan penampilan timnya pada babak pertama karena banyak melakukan kesalahan individu. Namun pada babak kedua, Persija Jakarta sukses melakukan comeback. Skuad berjulukan Macan Kemayoran itu kemudian meraih kemenangan 3-2 atas Dewa United. Striker legendaris Thailand perpanjang rekor istimewa di Piala AFF. Satu gol yang disumbangkan striker legendaris timnas Thailand Therasil Dangda pada pertandingan pertama grup A Piala AFF 2022 meninggalkan sejumlah catatan spesial. Pada laga melawan Brunei Darussalam di Stadion Kuala Lumpur Selasa 20 Desember 2022 malam waktu Indonesia Barat, Therasil Dangda mencetak gol menjelang babak pertama berakhir, tepatnya pada menit ke-44. Dengan torehan satu golnya itu, Therasil Dangda semakin menambah panjang rekor impresifnya bersama timnas Thailand, terutama pada gelaran Piala AFF. Sebelum melangkahkan kakinya untuk membantu timnas Thailand di Piala AFF 2022, Therasil Dangda sebetulnya sudah tercatat sebagai pencetak gol terbanyak dalam sejarah turnamen tersebut. Sebelum tampil pada edisi tahun ini, striker berusia 34 tahun tersebut duduk di puncak daftar top scorer Piala AFF. Dia berhasil mengoleksi 19 gol sejak mencatatkan debut pada Piala AFF 2008. Ngebet ke Liga 1, Persela tunjuk pelatih spesialis promosi. Teka-teki pelatih baru Persela Lamongan akhirnya terjawab. Manajemen klub berjuluk Laskar Joko Tingkir itu segera resmi menunjuk Budiarjo Tholib sebagai suksesor Fakri Husaini. Manajer Persela Lamongan, Fazir Julinar Maurisal, mengaku menerima banyak masukan sebelum memutuskan mengontrak pelatih asal Makassar tersebut. Dari sekian banyak nama yang masuk, dia dianggap sebagai pilihan ideal. Salah satu alasan terbesar Persela menarik Budiarjo Tholib dari klub Liga 3, kalau BSFC adalah rekam jejaknya yang mengesankan. Bisa dikatakan mantan pelatih Sriwijaya FC ini merupakan pelatih spesialis promosi. Madampang siapkan bonus besar untuk timnas Thailand. Timnas Thailand sudah 6 kali menjadi juara di Piala AFF, namun The War Elephant tetap berambisi untuk meraih gelar serupa pada Piala AFF 2022. Hal itu terlihat dari pernyataan sang manajer, Noalpan Lamsam. Sosok yang akrab disapa Madampang itu sudah menyiapkan bonus besar untuk skuad Al Suhan Alexander Polking tersebut ada sukses menjuarai Piala AFF 2022. Bonus tersebut dikabarkan sebesar 2,2 miliar rupiah. Timnas Thailand mencatatkan start mulus pada laga pembuka Piala AFF 2022 Selasa 20 Desember 2022. Therasil Dangda dan kawan-kawan menang 5-0 atas timnas Brunei Darussalam. Meski menang besar pada laga perdana, Madampang tampak belum puas, apalagi pada pertandingan itu timnas Thailand memang menciptakan banyak peluang. Madampang menginginkan ada perbaikan dari permainan Thailand pada laga-laga berikutnya di Piala AFF 2022.
Dewa United minta maaf soal official acungkan jari tengah ke Persija. Laga Persija versus Dewa United di Stadion Sultan Agung Bantul Selasa 20 Desember 2022 diwarnai dengan insiden acungan jari tengah. Aksi itu dilakukan dari kubu Dewa United saat kamera menyoroti bench Dewa United, salah satu official timnya terlihat mengacungkan jari tengah ke arah bench Persija Jakarta. Momen itu terjadi di babak kedua saat Dewa United berbalik tertinggal menjadi 2-3 oleh Macan Kemayoran. Acungan jari tengah itu kemudian viral di media sosial. Atas sikap stafnya, Dewa United meminta maaf lewat postingan di media sosial. Dewa United sangat menyayangkan kejadian tersebut.